warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang berbahagia, Bapak Kepala Sekolah, pada siang hari ini izinkanlah saya minta waktu untuk menyampaikan sedikit program proyek saya di pendidikan kompetisi guru PJOK yang sudah beberapa bulan ini saya lalui. Saya akan menyampaikan rencana tindak lanjut proyek yang ada di kelompok kami di kelompok 2, gelombang 2, di mana kami akan mengembangkan komunitas belajar guru PJOK dan komunitas belajar yang ada di sekolah masing-masing. Di mana kami akan mengembangkan rencana tindak lanjut ini yang saya buat dan yang akan saya laksanakan di sekolah masing-masing, yaitu di SD Masaran 1. Tindak lanjut ini yang saya lakukan itu perilaku hidup sehat, terutama cuci tangan. Seperti yang kita ketahui bahwa pembiasaan cuci tangan itu harus kita biasakan baik itu di sekolah maupun di rumah dan di aktivitas. Setiap aktivitas kita biasakan anak-anak kita untuk membiasakan cuci tangan. Kenapa saya mengambil rencana tindak lanjut ini? Karena kita mengacu pada program presiden kita, yaitu Pak Prabowo Subianto, yang akan menjadikan tahun 2024 yaitu Indonesia Emas, di mana dia akan menyediakan makan gratis untuk anak-anak. Rencana tindak lanjut ini saya untuk mewujudkan terciptanya tahun Indonesia Emas pada tahun 2024, di mana merupakan tantangan yang sangat besar, yaitu di mana anak-anak harus kuat, sehat, unggul baik di akademik maupun non akademik. Salah satu mewujudkan generasi bangsa yang sehat itu anak-anak harus sehat, karena sehat itu sangat penting untuk mewujudkan program Indonesia Emas. Nah, kita di sekolah kita akan mengembangkan cita-cita bangsa Indonesia ini, yaitu dengan mewujudkan program cuci tangan untuk anak-anak, agar anak-anak yang sehat, anak-anak yang menjadi anak-anak yang unggul untuk menyambut menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Baik, untuk tujuan program ini adalah yang pertama, tujuan program di sini menanamkan kebiasaan cuci tangan dengan benar sejak dini, di mana kita harus mengajarkan anak-anak sejak dini untuk membiasakan cuci tangan sebelum makan atau sesudah aktivitas atau sesudah kita bepergian. Yang kedua, mencegah penyebaran penyakit menular di lingkungan sekolah. Dengan kita membiasakan cuci tangan, maka penyakit akan menghambat penularan penyakit di sekolah. Karena anak-anak kita akan membiasakan cuci tangan, bersih, dan bila anak-anak kita akan jauh dari jangkauan penyakit. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya kebersihan pribadi, di mana kita akan membiasakan kesadaran siswa untuk kebersihan pribadi, yaitu di antaranya yaitu cuci tangan yang baik dan benar. Tahap pelaksanaan. Ini ada perencanaan pembentukan tim di sekolah. Nanti kita akan membentuk tim di sekolah bersama-sama.
kerjasama antar dari pihak kepala sekolah, guru kelas, dan saya sebagai guru PJOK dan masyarakat sekitar. Nanti kita kan baru ada yang jadi ketua, humas, wakil ketua, dan narasumber. Yang ketiga itu pengadaan sarana dan prasarana. Di sekolah ini kita akan nanti mengadakan sarana untuk biar anak-anak kita bisa bisa cuci tangan. Jadi di depan kelas kita akan nanti membuat tempat cuci tangan. Maka setiap kelas nanti masuk sekolah masuk ke kelas sudah bersih. Perencanaan yang ketiga itu menyusun jadwal dan materi edukasi. Di sini kita akan setiap hari Jumat kita akan bersosialisasi atau praktek bersama. Cuci tangan bersama dan dilanjutkan materi edukasi itu di setiap pembelajaran di kelas. Saya minta kerjasamanya dengan guru kelas untuk menyampaikan pembiasaan perilaku hidup sehat, terutama itu cuci tangan. Yang B, pelaksanaan edukasi dan kebiasaan. Sosialisasi kepada peserta didik dan teman sejawat. Saya akan mensosialisasikan kebiasaan mencuci tangan kepada anak-anak. Nanti kalau pas pembelajaran saya masuk kelas, saya juga akan mensosialisasikan cuci tangan. Dan juga saya mohon lewat teman-teman sejawat semua, guru kelas masing-masing untuk mensosialisasikan program pembiasaan cuci tangan ini. Masalah edukasi dan yang kedua itu integrasi ke KMP. Di sini kita akan bentuk kelompok integrasi ke belajar mengajar. Barangkali setiap pembelajaran disisipkan, yaitu pembiasaan mencuci tangan, pembiasaan perilaku hidup sehat, terutama itu pembiasaan mencuci tangan. Laksanaan edukasi yang ketiga itu praktek harian. Nanti setelah kita banyak bersosialisasi, kita praktekkan sehari-hari. Biasa anak-anak setiap habis jajan, apa mau makan, mau masuk ruangan, biasa anak dulu cuci tangan. Program yang ketiga itu penguatan dan kampanye. Peningkatan dan cuci tangan sedunia. Kita nanti akan mengadakan cuci tangan pas memperingati hari cuci tangan sedunia. Kita akan mengadakan lomba. Tiap kelasnya kita nanti akan mengadakan kebersihan lingkungan dan kebersihan kelas serta pembiasaan cuci tangan. Itu pemasangan poster dan banner. Nanti kita akan memasang poster-poster di setiap sudut ruangan, di kelas, kemudian tempat-tempat yang strategis untuk pasang poster agar anak banyak mengenal bagaimana cara mencuci tangan yang baik, yang benar, langkah-langkah cuci tangan yang benar. Penguatan dan kampanye yang ketiga itu kerjasama dengan wali murid. Kita akan kerjasama dengan wali murid. Pembiasaan yang ada di sekolah, nanti kita akan juga sampaikan kepada wali murid agar anak-anak pun tetap membiasakan kebudayaan mencuci tangan itu di rumah. Jadi tidak hanya di sekolah, tapi di rumah pun kita akan nanti bersama dengan wali murid untuk mengawasi anak-anak kita untuk bercuci tangan yang benar. Sini ada evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi yang pertama itu kita akan mengevaluasi kebiasaan peserta didik. Kita nanti akan melihat setelah kita bersosialisasi, kita berkampanye, kita memasang banner di setiap sudut, di tempat yang strategis. Kita nanti akan mengevaluasi apakah peserta didik kita sudah benar-benar mengenal, sudah benar-benar bisa membiasakan mencuci tangan
setelah aktivitas atau sebelum makan. Evaluasi hasil kerja kedua yaitu perawatan fasilitas cuci tangan. Nah, di sini setelah kita membuat tempat-tempat mencuci tangan, kita juga mensosialisasikan, kita juga mengevaluasi agar tempat-tempat cuci tangan yang telah kita buat nantinya fasilitasnya tetap terjaga kebersihannya dan jangan sampai nanti bisa anak-anak jangan sembarangan merusak apakah keran apa tempat sabunnya itu. Evaluasi yang ketiga itu pengulangan edukasi. Kita juga akan sering-sering mengedukasi betapa pentingnya cuci tangan kepada anak-anak. Tidak bosan-bosannya kita, juga saya sebagai guru PJOK dan minta rekan-rekan jalan semua mengulang-ulang kembali, semua edukasi kembali cuci tangan yang benar dan baik. Hasil yang kita harapkan dengan proyek tablet ini itu siswa memiliki kebiasaan cuci tangan yang baik secara mandiri. Ya. Nanti arah depannya kita juga mengharapkan siswa itu tidak usah kita komando, tidak usah kita awasi, siswa-siswa itu sudah bisa mencuci tangan sendiri. Kayak seperti ada sudah tertanam di hati mereka gimana pentingnya pembiasaan mencuci tangan untuk menjaga kesehatan. Yang kedua, lingkungan sekolah menjadi lebih bersih dan sehat. Ya. Karena dengan kita sering mensosialisasikan cuci tangan yang bersih, kebersihan lingkungan akan menjaga kebersihan kita agar terhindar jauh dari penyakit yang menular. Di lingkungan sekolah akan jadi bersih dan sehat. Anak-anak pun nanti akan lebih semangat lagi dalam mengikuti ABM di sekolah. Terus hasil yang diharapkan juga itu berkurangnya kasus penyakit menular di kalangan siswa. Dengan adanya kebersihan lingkungan, adanya pembiasaan cuci tangan, kita harapkan di lingkungan ini kasus penyakit menular itu berkurang. Tidak-tidaknya bisa mengurangi penyakit yang menular di kalangan siswa atau di lingkungan sekolah. Ya. Demikianlah tadi presentasi dari kami, dari saya, itu program tindak lanjut saya. Ada kurang lebihnya dan saya juga mohon masukannya dan kerjasamanya kepada rekan-rekan sejawat semuanya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.